Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut para dirut Bank Himbara kini kewalahan dan pusing setelah menerima penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dan resmi masuk ke Bank Himbara pada Jumat 12 September. Purbaya mengatakan jumlah itu membuat para dirut bingung menyalurkan dana yang begitu besar. Ia menuturkan bahwa untuk menambah penempatan dana, Kementerian Keuangan tetap harus mempertimbangkan kondisi terlebih dahulu. Menurut Purbaya, saat ditawarkan pinjaman 200 triliun rupiah, para dirut sempat keberatan karena menilai jumlahnya terlalu besar. Para dirut mengaku hanya mampu menyerap sekitar 7 triliun rupiah, jauh di bawah angka 200 triliun rupiah yang dialokasikan. Meski begitu, Purbaya yakin dana besar itu akan memberi efek positif terhadap ekonomi dengan menurunkan suku bunga pinjaman maupun deposito. Ia menilai penurunan biaya uang akan mendorong masyarakat lebih berani membelanjakan dan meminjam dana ke bank. Nantinya, penggunaan dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah agar memberi efek ganda ke perekonomian. Purbaya juga meluruskan bahwa penempatan dana tidak dibatasi 6 bulan, melainkan bisa terus berputar di perbankan sesuai kebutuhan. Mungkin pertanyaannya mengenai yang program gelontoran dana 200T ke perbankan, Pak. Mungkin itu sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Apakah semua sudah masuk ke 5 bank itu? Terus mungkin setelah ini gitu, Pak, apakah itu kan cuma 6 bulan ya, Pak ya, penempatannya? Apakah nanti bisa diperpanjang atau mungkin diperluas selain 5 bank itu, Pak? Iya, artinya 200T apakah bakal tambah juga gitu, Pak? Mungkin pertanyaan saya itu aja, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Cukup, silakan Pak Purbaya. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada term ya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah, yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir.